Bab 11. Berlaga keren. Jade Jewelry merupakan toko perhiasan yang paling terkenal di dalam kota tersebut. Emas, perak, intan, giok dan jadeite, bisa dikatakan semuanya serba ada di sini. Setelah sekeluarga tiba di Jade Jewelry, seorang pramuniaga wanita berlangkah cepat menyambut kedatangan mereka sambil tersenyum dan bertanya dengan ramah. Para pelanggan, apakah ada sesuatu yang diperlukan? Aku Dina selaku manajer pemasaran, aku bisa mengenalkannya kepada kalian. Ia melihat Dewi yang memiliki paras cantik, dan melihat juga Rocky yang berpakaian biasa, berupa kaos putih polos dan sebuah celana jeans yang warnanya sudah memudar. Ia pun langsung menebak di dalam hati, bahwa pemuda ini bisa menikahi wanita itu karena pemuda ini merupakan orang kaya yang tersembunyi. Dewi memandang sekitarnya dan berkata, kita ingin membeli beberapa perhiasan, boleh seperti kalung, anting dan sejenisnya. Silakan Anda ikut aku. Wajah Dina terukir senyuman, lalu membawanya ke depan lemari kaca, sembari menunjuk sebuah liontin jadeite dan berkata, menurut Anda, bagaimana dengan barang tersebut? Ini adalah Old Pit Ichi jadeite, memiliki warna yang indah. Anda begitu cantik, pasti semakin elegan setelah memakainya. Rocky menunduk dan melirik sekilas. Meskipun terhalang oleh lemari kaca, tapi di bawah sinar penerangan, liontin itu masih saja cemerlang. Jadeite itu berwarna hijau, agak transparan dan seluruhnya diukir menjadi patung Buddha Maitreya. Ukirannya sangat indah dan memiliki kualitas yang baik. Setahunya, meskipun liontin ini tidak mencapai kualitas terbaik, tapi setidaknya harganya juga bisa mencapai puluhan miliar. Ia menoleh ke samping dan menemukan tatapan Dewi yang juga penuh rasa suka terhadap liontin jadeite tersebut. Mengingat setelah mereka menikah, dirinya juga tidak pernah membelikan hadiah untuk istrinya, Rocky pun merasa kalau ia suka liontin itu, maka dirinya akan membelikan untuknya. Oleh karena itu, ia pun membuka mulut dan bertanya kepada Dina. Boleh dikeluarkan untuk coba tidak? Dewi langsung menarik Rocky dan berkata pelan. Jadeite ini pasti sangat mahal, lebih baik kita melihat yang lain. Rocky asal berkata, tak apa-apa, hanya coba kok, tidak akan terjadi apa-apa. Mendengar ini, Dina pun merasa jijik bagai makan seekor lalat. Sialan, hanya coba kok, tidak akan terjadi apa-apa. Aku paling benci orang-orang seperti kalian, tidak punya uang tapi ingin mencoba produk toko yang paling berharga. Liontin jadeite ini seharga 30 miliar, paling murah juga membutuhkan 26 miliar. Bagi siapa yang bisa menjualnya, akan mendapat komisi sebanyak 1 miliar. Jadi Dina selalu berharap bisa bertemu dengan orang kaya dan berhasil menjualkan liontin ini. Awalnya ia kira Rocky adalah orang kaya yang rendah hati, tapi ia tidak sangka bahwa ia adalah orang miskin yang tidak memiliki uang dan ingin coba-coba barang. Ia sangatlah kecewa, dan sangat marah di saat yang sama. Ia paling kesal dengan orang yang suka berpura-pura. Mereka pasti ingin mengambil foto dengan mencoba barang itu, lalu memamerkannya dengan mengunggah postingan kan. Orang-orang yang seperti ini, ia sudah banyak kali bertemu. Benar-benar orang-orang bodoh yang miskin dan licik. Mengingat hingga kini, raut wajah Dina menjadi cuek, lalu berkata dengan tidak peduli. Ternyata satu keluarga yang miskin, sungguh mengesalkan, menghabiskan waktuku saja. Setelah itu, ia langsung mengunci lemari kaca lagi, lalu berkata kepada Rocky tanpa ekspresi. Maaf, liontin ini merupakan barang yang paling berharga dalam toko kita. Jangan coba kalau tidak mampu mencobanya. Rocky mengerutkan dahinya dan membuka mulut berkata. Dari mana dirimu tahu bahwa aku tidak mampu membelinya? Kamu buka toko untuk melakukan usaha, kita sebagai pelanggan, masa tidak boleh mencobanya? Hehe. Dina merasa tidak senang. Orang ini memang orang miskin. Hanya orang yang tidak mampu membelinya baru mengatakan kata-kata itu. Oleh karena itu, ia berkata dengan tidak senang. Hehe, jadeite ini seharga puluhan miliar. Kalau kamu tidak mampu membelinya, lalu ingin mencobanya dan mengambil foto untuk unggah postingan, maka aku menyarankan untuk tidak mencobanya, daripada tidak mampu membayar rugi jika kalian tidak hati-hati. Kalau begitu, kalian harus dipenjara loh. Selesai mengatakan itu, Dina langsung memeluk kedua lengannya di depan dada, lalu bertingkah angkuh dan memasang wajah yang meremehkan mereka.
Mendengar JDIT ini seharga puluhan miliar, Dewi langsung menarik nafas, lalu sibuk menarik Rocky dan berkata pelan. JDIT ini memang agak mahal, mari kita pergi lihat yang lain. Tidak dikit orang yang memerhatikan mereka, lalu berkata dengan penuh remeh. Orang yang seperti itu memang sangat tidak tahu malu. Tidak mampu beli tapi masih ingin mencoba, bukankah hanya ingin terlihat kaya? Benar. Mau terlihat kaya juga tidak lihat status diri dahulu. Dengan pakaiannya, bagaimana mungkin cocok dengan JDIT yang sebaik ini? Aku beritahu kamu, sekarang terlalu banyak orang yang ingin terlihat kaya. Aku dengar di Happy Hall kemarin ada orang tua bodoh yang memaksa ingin melihat vas porselen dinasti Song, lalu mengambil foto saat tidak ada satupun yang menyadarinya. Coba kamu tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi? Vas itu jatuh ke lantai dan pecah, hahaha. Orang bodoh itu harus bayar rugi sebanyak 16 miliar, baru boleh pergi. Kocak sekali. Hahaha, benar-benar ada orang bodoh yang seperti itu. Percakapan pelanggan di samping membuat Dewi sekeluarga tidak nyaman. Apalagi Andrew selaku ayah Dewi. Mendengar orang lain yang membicarakan kejadiannya yang memalukan itu, ia ingin sekali mencari lubang untuk bersembunyi dan selamanya tidak keluar lagi. Jenny semakin memasang ekspresi yang ingin memakan Rocky. Ia berpikir di dalam hati, kalau bukan karena bajingan ini ingin mencobanya, mereka satu keluarga juga tidak perlu direndahkan Dina seperti ini. Dasar menantu bodohnya yang tidak berguna. Hati Rocky semakin merasa tidak puas mendengar Dina yang merendahkan mereka. Ia pun membuka mulut berkata, bagaimana dirimu tahu aku tidak mampu membelinya? Jika liontin itu bagus pada istriku, aku juga bisa membelinya. Sudahlah, kamu masih ingin berpura-pura sekarang. Dasar tidak ingin mengakuinya. Tidak hanya Old Pit Ichi JDIT ini yang seharga puluhan miliar, aku lihat kalian bahkan tidak mampu membeli JDIT biasa yang seharga ratusan juta. Tidak lihat diri dulu sebelum datang ke JD Jewelry. Pergilah ke tempat yang cocok denganmu. Dina langsung marah besar. Awalnya ia kira mendapatkan orang kaya ini, maka ia bisa mendapatkan komisi yang banyak. Tapi siapa sangka bahwa orang itu hanya ingin berpura-pura terlihat kaya. Suasana hatinya yang baik seketika dihancurkan oleh mereka sekeluarga. Setelah itu, Dina melambaikan tangan dan memanggil seorang pramuniaga pria datang berkata, Alwi, bawa mereka lihat barang-barang yang di bawah harga ratusan juta. Pura-pura kaya padahal tidak ada uang, sungguh mengganggu saja. Sudahlah, kita lihat sendiri saja. Wajah Jenny memerah, semakin kesal melihat Rocky. Jika Dewi menikah dengan tuan muda besar seperti Fresco, maka tidak mungkin mereka sekeluarga begitu memalukan. Tapi ia sama sekali tidak tahu bahwa jika Rocky ingin, maka ia bisa saja membeli satu JD Jewelry, itu bukanlah yang susah. Jenny menahan rasa malu untuk berkeliling di area murah. Ia sungguh tidak ada pikiran untuk menetap di sini lagi, lalu dirinya pun memilih kalung perak yang seharga 100 juta, siap untuk dijadikan mas kawin Mia. Setelah membayar, orang-orang di sekitar masih memandang mereka, sambil membicarakan mereka. Ternyata benar. Akhirnya mereka membeli barang yang seharga 100 juta, bisa-bisanya mereka ingin mencoba untuk memakai perhiasan yang seharga 20 miliar lebih. Benar, mereka juga tidak bercermin dulu. Melihat orang-orang sekitar yang terus membicarakan mereka, Jenny merasa sekujur tubuhnya tidak nyaman. Setelah membayar, ia pun memasang wajah cuek berkata, ayo langsung pergi. Hari ini sungguh memalukan. Rocky, semua ini disebabkan olehmu. Ibu, kalian balik terlebih dahulu. Aku masih ada beberapa hal yang harus diurus, nanti baru pulang. Rocky melirik sekilas Dina yang berada di konter sana. Ia menemukan Dina yang sedang tertawa sinis kepadanya, ia pun sudah memutuskan bahwa dirinya akan memberi pelajaran untuk wanita jalang yang suka merendahkan orang ini. Bab 12. Memandang orang rendah. Mendengar Rocky yang tidak ingin pergi, Jenny seketika marah besar. Kamu masih merasa kurang memalukan. Ingin terus mencari perhatian di sini. Andaikan kamu agak berguna, kita mungkin tidak akan dipermalukan. Rocky tertawa ringan dan berkata, ibu salah paham. Aku harus pergi beli sayur dulu, biar pulang nanti bisa langsung masak. Andrew ikut menyambung berkata, sudahlah, biarkan ia pergi beli sayur, agar aku tidak kesal melihatnya.
Raut wajah Dewi juga terlihat kurang baik. Hatinya memang kurang nyaman setelah direndahkan banyak orang, dan dirinya juga merasa agak tidak puas terhadap Rocky. Semua salahnya. Jika ia tidak memaksa dirinya coba memakai, bagaimana mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini? Setelah melihat mereka bertiga keluar toko dengan kesal, Rocky baru berbalik badan kembali ke Jade Jewelry, dan langsung berjalan ke arah Dina. Melihat Rocky yang berjalan ke arahnya, Dina pun berkata dengan sinis. "Yo, kamu tidak merasa senang dan ingin mencari masalah ya? Aku beritahu kamu, jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Tidak pernah ada orang yang berani membuat onar di Jade Jewelry." Wajah Rocky masih datar, lalu ia pun membuka mulut berkata, "Bungkus Jadeite ini untukku. Aku menginginkannya." Seketika terdengar kerumunan orang yang tertawa. "Hahaha, orang bodoh ini sudah kecanduan untuk berpura-pura. Orang bodoh ini mungkin belum selesai berakting. Aduh, sudahlah, jangan lanjut akting lagi. Aku sudah mau mati karena tingkah laku kocaknya." Dina juga tertawa sinis dan berkata, "Kamu mau? Kamu mampu membelinya. Untuk apa kamu terus berpura-pura? Dasar bodoh, Jadeite ini seharga 26 miliar. Kamu ingin membelinya, tunjukkan nominal tabunganmu terlebih dahulu." Rocky benar-benar marah. Ia bertanya dengan datar. "Apakah ini sikap kalian terhadap pelanggan yang ingin membeli barang?" Dina mengangkat bahunya, tertawa berkata, "Pelanggan juga dibagi tingkatnya. Orang yang mampu beli tentu adalah pelanggan. Untuk orang sepertimu, memanglah bodoh. Aku beritahu kamu, aku sudah sering bertemu dengan orang bodoh yang sepertimu, merasa diri sendiri miskin, ingin melampiaskan amarah, ingin membuat onar, tapi aku beritahu lagi bahwa kamu datang ke tempat yang salah." Rocky tidak ingin berbicara lagi dengannya, ia pun membuka mulut berkata, "Panggil manajer kalian keluar. Ada yang ingin kubicarakan dengannya." Dina memasang raut wajah yang tenang berkata, "Apakah kamu berhak bertemu dengan manajer kita? Segera pergilah kamu. Kalau kamu tidak mau pergi lagi, aku akan menyuruh petugas keamanan untuk menarikmu keluar. Jika kamu terluka, jangan pernah berharap bisa mendapat biaya pengobatan dari kita. Latar belakang bos kita sangat kuat." Rocky meliriknya sinis sekilas. Ia pun tidak lagi peduli kepadanya, mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor Billy. "Billy, datang ke Jade Jewelry dan siapkan tunai sebanyak 26 miliar untukku. 10 menit kemudian, aku sudah harus mendapatnya." "Tentu, tuan muda. Aku akan segera ke sana." Dina menarik salah satu sudut bibirnya, tertawa berkata, "Si bodoh ini semakin menjadi-jadi. 26 miliar lagi, bahkan selama hidupku tidak pernah melihat begitu banyak tunai. Semoga kamu bisa membuatku melihatnya. Mungkin kamu belum tahu bahwa tunai yang melebihi miliar butuh buat janji dengan bank terlebih dahulu. Hahaha, kamu sungguh kocak." Rocky mengangguk dan berkata, "Kalau tidak pernah melihat begitu banyak tunai, maka bentar lagi kamu akan melihatnya. Orang-orang di sekitar juga membicarakannya. Miskin bukan masalah, tapi jangan membesar-besarkan diri. Hahaha, orang ini sama sekali tidak mirip orang kaya. 26 miliar. Jika ia bisa mengeluarkan 600 juta, aku akan memanggilnya ayah. Aku hanya ingin lihat bagaimana tampang 26 miliar ini." Mendengar orang-orang yang berdiri pada pihaknya, wajah Dina pun terukir senyuman. Ia menunggu bagaimana si miskin itu mengatasi masalah ini jika tidak ada tunai nanti. Beberapa menit kemudian, ada beberapa mobil Rolls-Royce yang tiba-tiba berhenti di depan pintu Jade Jewelry. Selanjutnya, dari 2 mobil Rolls-Royce di depan muncul 8 pengawal yang memakai setelan jas hitam. Tangan mereka membawa koper hitam. Mereka semua berotot kuat, memasang ekspresi tegas dan penuh aura membunuh, bahkan suasana sekitar seketika menjadi lebih serius. Mereka pun langsung menutupi area sekitar yang sebanyak 10 meter di depan pintu Jade Jewelry, melarang siapapun untuk masuk ke dalam. Lalu, ada seorang pengawal yang membuka pintu mobil Rolls-Royce yang ketiga, sehingga terlihat Billy yang turun dari kursi penumpang. Adegan ini seketika membuat orang-orang di dalam Jade Jewelry tercengang. Tokoh besar dari manakah ini, bisa-bisanya memiliki formasi yang begitu besar? Dina tercengang dan berpikir bahwa si miskin itu yang memanggil orang-orang ini datang.
Tapi setelah dipikir ulang, bagaimana mungkin? Si miskin itu tidak mungkin kenal dengan tokoh besar yang begitu hebat. Billy berlangkah besar ke dalam Jade Jewelry. Dina pun sibuk menyambut kedatangannya. Tapi Billy sama sekali tidak meliriknya, lalu langsung berjalan ke arah Rocky. "Tuan muda, aku sudah datang, uang juga sudah kubawa," ucap Billy, lalu melambaikan tangannya. Para pengawal yang di belakang berjalan masuk ke dalam Jade Jewelry, lalu langsung meletakkan koper yang penuh uang di lantai dan membukanya. Di dalam sana penuh dengan lembaran tunai yang berwarna merah. Semua orang di sekitar terkejut, hingga menarik nafas dalam. Sialan! Si miskin ini. Oh bukan. Apa yang dikatakan orang ini bisa-bisanya benar. Oh Tuhan, sebenarnya siapakah orang ini? Rocky berkata kepada Billy. "Aku ingin bertemu dengan manajer toko tersebut, tapi wanita itu bilang aku tidak berhak, kamu atasilah sendiri." Billy mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya. Setelah mencari-cari, ia pun langsung menghubunginya. Sekali panggilan terhubung, ia pun langsung marah kepada orang di seberang telepon sana. "Bajingan, aku Billy. Aku sekarang tepat berada di Jade Jewelry. Aku beri waktu 1 menit untukmu segera datang ke sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk membakar Jade Jewelry, serta mematahkan kakimu." Wajah Dina seketika memucat, tatapannya pun penuh rasa takut saat memandang Billy. Orang ini sungguh begitu hebat. Bosnya merupakan tokoh besar yang cukup terhormat di kota Gopo, apalagi memiliki koneksi yang luas, siapapun harus menghormatinya. Bagaimana mungkin ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya? Tak sampai semenit, seorang pria parubaya yang berisi berlari cepat dari kantor belakang. Melihat Billy, ia pun langsung mendekatinya dan berkata, "Pak Billy, Anda juga tidak memberitahuku sebelumnya kalau mau datang ke toko kecilku ini, setidaknya biarkan aku menyambut Anda." Billy langsung mendaratkan sebuah tamparan pada wajahnya, lalu marah besar berkata, "Kamu cukup angkuh ya? Tuan mudaku ingin bertemu denganmu, tapi karyawanmu bilang tuan mudaku tidak berhak. Coba kamu katakan, apakah kamu tidak ingin hidup lagi?" Awalnya pria gemuk itu agak sedih setelah menerima tamparan, tapi setelah mendengar ucapannya, ia seketika terkejut, hingga arwahnya hilang. Tuan mudanya Billy. Oh Tuhan, keberadaan Billy saja sudah seperti seekor naga. Bukankah tuan mudanya seperti dewa di langit? Mencari masalah dengan Billy saja sudah bisa mati, apalagi dengan tuan mudanya. Kedua kakinya terus gemetar, lalu menoleh melihat ke arah Rocky yang berada di samping Billy. Meskipun terlihat biasa, tapi ia adalah tuan mudanya Billy. Mengingat ini, pria gemuk ini semakin ketakutan dan sibuk berkata, "Sungguh maaf, tuan muda. Aku meminta maaf kepada Anda." Lalu ia menoleh ke belakang, memasang wajah penuh amarah dan marah besar berkata, "Sebenarnya siapa yang begitu buta, membuat tuan muda marah? Segera keluar." Pandangan semua orang seketika terpusat pada Dina. Dina sibuk ingin mundur ke belakang. Tapi pria gemuk itu langsung maju, menarik kerah pakaian Dina dan mendaratkan tamparan pada wajahnya. Ia marah besar berkata, "Dasar wanita jalang, bahkan berani-beraninya membuat tuan muda marah. Kamu benar-benar buta." Dina tertampar jatuh di lantai, dan menangis berteriak. "Maaf, bos. Aku sendiri yang buta, mohon Anda maafkan aku kali ini." "Maafkan kamu." Pria gemuk menjambak rambutnya, menarik kepalanya ke atas, lalu mendaratkan kepalan pada wajahnya. Pukulan demi pukulan, hingga wajahnya dipenuhi denegan darah. "Sialan. Kamu ingin mencelakaiku Yan. Kamu ingin mencelakaiku, maka biarkan aku celakai kamu terlebih dahulu." Ada beberapa gigi Dina yang copot karena pukulannya, bahkan jembatan hidung yang baru saja dibuatnya pun dipatahkan. Wajahnya sekarang penuh dengan darah. Ia menangis kencang untuk membebaskan diri dari pria gemuk itu. Ia merangkak ke dekat Rocky, menarik kakinya dan menangis berkata, "Tuan muda, aku sudah tahu kesalahanku. Lain kali aku tidak akan asal merendahkan orang lain." Rocky berkata dengan cuek, "Kamu sendiri yang mencari semua ini." Pria gemuk itu berlari kemari, lalu lompat dan menginjak kepalanya, marah-marah berkata, "Dasar sialan, apakah kamu berhak menyentuh kaki tuan muda? Aku harus memberi ajaran untukmu."
Sekali injakan itu langsung membuat Dina jatuh pingsan. Pria gemuk itu pun berkata kepada petugas keamanan di sampingnya. Sial, bawa si bodoh yang suka merendahkan orang ke tumpukan sampah di belakang sana. Baik, bos. Beberapa petugas keamanan itu tidak berani lama-lama, lalu langsung membawa Dina yang wajahnya terpenuh darah keluar. Rocky berkata kepada pria gemuk itu tanpa memasang ekspresi. Istriku menyukai Jadeite itu, tolong bungkus itu untukku. Pria gemuk itu langsung mengangguk menerimanya dan berkata, baik, aku akan bungkus sekarang untukmu. Rocky tidak lagi melihatnya, melainkan berkata kepada Billy. Kamu simpan dulu Jadeite ini untukku. Selain itu, sepupu perempuan Dewi tunangan besok, tolong bantu aku siapkan hadiah untuk keluarga Liu, jangan buat Dewi dipandang rendah. Sekalian bawakan Jadeite itu untukku, tapi harus ingat jangan bocorkan identitasku. Aku mengerti, Tuan Muda. Aku antar Anda pulang. Billy mengangguk sebagai tanda menerimanya. Tidak perlu. Rocky melambaikan tangannya berkata, aku pulang sendiri.